Masyarakat harusnya segera sadar dan menolak Haikal Hasan karena ucapannya banyak yang ngawur dan semakin memperkeruh situasi. Sudah saatnya orang-orang seperti Haikal Hasan ini diberi pelajaran, biar dia dan kelompoknya ini segera sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ditolak di Malang, sekarang dia ditolak di Siantar. Haikal Hasan, Anda lebih baik pulang saja ke gurun sana. Karena di Indonesia Anda sudah ditolak di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu, Haikal Hasan ini sempat didemo dan mendapatkan penolakan dari warga Malang. Haikal Hasan ini memang termasuk salah satu penceramah yang dianggap suka bikin ulah dan resah sehingga patut ditolak. Dan baru-baru ini, Haikal Hasan kembali ditolak keras. Kali ini dia ditolak oleh warga saat hendak berceramah di sebuah masjid di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Haikal Hasan sendiri membenarkan bahwa dirinya diusir. Hanya saja dia tidak tahu secara jelas pelaku di balik larangan ceramahnya itu. Nah, menurut Haikal Hasan, bahwa panitia memperkirakan akan hadir 6.000 orang. Wow, 6.000 orang. Luar biasa. Dia merasa heran karena kenapa dia diusir. Karena sebelumnya Dewan Kemakmuran dan juga panitia awalnya sangat semangat menyambutnya. Tapi ketika dia sampai di sana, dia malah ditolak. Ya sadar dirilah dong. Masa Anda tidak sadar-sadar? Kenapa alasan Anda ditolak? Saya pikir ini seolah Haikal Hasan ini sedang kena tampar lagi untuk kesekian kalinya. Ini orang memang harus ditolak dan jangan diberi panggung untuk ceramah. Bila perlu di blacklist kalian, biar dia diam saja di rumah lebih aman. Tapi di sisi lain, para komplotan sebelah pasti akan ngamuk dan teriak bahwa ini adalah diskriminasi ulama. Mau jadi apa negara ini kalau model Haikal Hasan jadi penceramah agama dan dibela? Semoga saja ini bukan hanya di Malang dan Pematang Siantar. Harapan saya semoga ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu menolak kehadiran Haikal Hasan dan orang-orang sejenisnya yang otaknya itu penuh dengan iri atau kedengkian sama pemerintah. Masyarakat harusnya segera sadar dan menolak Haikal Hasan karena ucapannya banyak yang ngawur dan semakin memperkeruh situasi. Sudah saatnya orang-orang seperti Haikal Hasan ini diberi pelajaran, biar dia dan kelompoknya ini segera sadar kalau mereka ini tidak dapat tempat di negara ini. Kalau Haikal Hasan mau,
silahkan ceramah saja di Petamburan dan di depan kelompoknya sendiri. Jangan Anda keliling Indonesia dan menyebarkan narasi-narasi yang tidak jelas. Ini satu lagi, panitianya ini rasanya lucu sekali. Ngapain juga undang penceramah model Haikal Hasan ini? Apakah Indonesia mengalami krisis penceramah agama yang lebih berkualitas? Sehingga mereka ini lebih melirik orang-orang seperti Haikal Hasan, Bahar Smith. Lagi pula ada hal yang menarik dari Pematang Siantar, di mana sejak tahun 2015 sampai 2018, kota ini langganan 10 besar indeks kota toleran versi Setara Institute. Bahkan pada tahun 2015, dia menempati peringkat pertama. Tapi peringkat ini terus menurun hingga pada 2017 dan juga 2018. Hingga akhirnya terlempar ke 10 besar pada 2020. Artinya ada masalah yang harus segera dibereskan kalau tidak ingin semuanya terlambat. Bayangkan, kalau orang-orang seperti Haikal Hasan dengan kawan-kawan datang dan entah berbicara apa di sana. Kalau ngakunya tidak ada niat apa-apa, apakah kita harus percaya begitu saja? Mereka ini punya segudang track record sebagai kelompok yang munafik. Bermuka dua, bermuka tembok pula. Sebagai perbandingan, kota paling tidak toleran adalah Depok. Sisanya kota-kota dari Sumatera Barat dan juga Aceh itu banyak masuk dalam kategori ini. Dan teman-teman pasti sudah tahu pemimpin di Depok dan Sumatera Barat dari partai mana. Semua ini bukan hanya kebetulan. Dan inilah fakta yang miris, tapi begitulah adanya. Maka dari itu, kelompok intoleran harus diberantas di negara ini. Mereka bisa melawan karena berlindung di balik tembok kokoh. Bernama apa? Bernama agama. Jangan diberi panggung orang-orang seperti ini. Tolak kehadiran mereka. Mereka tidak dapat berkutik kalau tidak diterima di mana-mana. Paling ya hanya bisa nonton di TV.